Tanpa borgol dan pengadilan, ada seorang pejabat yang bikin koruptor di negeri ini susah tidur. Dia cuma pakai kata-kata, namanya Purbaya Yudisadewa. Gayanya yang ceplas-ceplos dan dijuluki koboi ini dianggap berbahaya oleh sebagian kalangan. Tapi justru dipuja publik yang sudah muak sama sistem lama. Pertanyaannya bukan lagi dia benar atau salah, tapi, seberapa kuat sih sebuah pernyataan bisa membongkar korupsi yang sudah mengakar dan siapa saja yang sekarang mulai keringat dingin? Sebelum kita bedah gebrakan Purbaya, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini kalau menurut kamu bermanfaat. Yuk, kita lihat dulu kolam keruh tempat para pemain lama menari dengan nyaman selama ini. Bayangkan saja, birokrasi kita ini seperti kerajaan semut raksasa yang jalurnya sudah terbentuk. Jalur yang tersembunyi, saling menguntungkan, dan pastinya efisiensi bukan tujuan utamanya. Yang penting, prosedur terpenuhi, sekalipun seringkali berbelit dan membuka celah. Kita sedang bicara soal penyakit kronis bernama dana mengendap. Setiap tahun pemerintah pusat mentransfer triliunan rupiah ke pemerintah daerah untuk pembangunan. Tapi bukannya langsung jadi jalan, sekolah, atau puskesmas. Sebagian besar uang itu malah diparkir di bank. Alasannya macam-macam. Ada yang bilang karena perencanaan yang buruk, ada yang takut salah prosedur. Tapi banyak juga yang curiga ada permainan bunga bank di baliknya. Dana ratusan triliun yang seharusnya menggerakkan ekonomi desa malah jadi angka cantik di rekening bank daerah. Ini bukan sekadar kelalaian administrasi, tapi cerminan budaya kerja yang nyaman dengan inefisiensi. Sebuah sistem di mana penyerapan anggaran di akhir tahun secara kebut-kebutan dianggap lebih penting daripada kualitas dan dampaknya. Di ekosistem inilah praktik jual beli jabatan, intervensi proyek, dan gratifikasi tumbuh subur. Seperti yang sering disorot oleh KPK, inilah dunia normal mereka yang senyap, nyaman, dan sangat sulit diganggu. Mengubahnya bukan cuma soal ganti aturan, tapi membongkar mentalitas yang sudah karatan. Dan untuk itu butuh lebih dari sekadar kebijakan. Butuh sebuah kejutan. Di tengah sistem yang adem ayem inilah muncul Purbaya Yudisadewa. Bukan politisi, melainkan seorang teknokrat tulen dengan latar belakang ekonomi dan rekayasa. Wataknya yang lugas sebenarnya sudah kelihatan waktu memimpin lembaga penjamin simpanan LPS. Tapi saat jadi Menteri Keuangan, panggungnya jadi jauh lebih besar dan suaranya makin nyaring. Nah, gebrakan pertamanya yang benar-benar bikin geger itu bukan datang dari aturan ribet, tapi dari pernyataan dan gaya bahasa yang santai, tajam, dan menusuk. Dia nggak pakai bahasa birokrasi yang abu-abu saat mengungkapkan angka yang mengejutkan dari dana Pemda yang parkir di bank. Dia bilang geram melihat uang rakyat cuman ngendap di bank, sementara ekonomi butuh diputar. Dia bahkan merinci dari 234 triliun rupiah yang parkir di bank. Ada 15 pemerintah daerah dengan simpanan terbesar. Menyebut nama provinsinya satu persatu, dari DKI Jakarta, Jawa Timur, hingga Jawa Barat. Ini sebuah insiden pemicu. Masalah yang biasanya cuma jadi bahan rapat tertutup, kini dilempar telanjang di depan publik. Purbaya tak cuma menunjukkan masalahnya, dia menyorot lampu terang ke para penanggung jawabnya. Gebrakan lainnya adalah saat ia mengumumkan penyaluran dana 200 triliun rupiah dari kas negara di Bank Indonesia ke bank-bank himbara. Tujuannya, kata Purbaya, bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk membangun ekspektasi positif dan memberi suntikan nyawa untuk ekonomi rakyat agar kredit mengalir ke sektor real. Ini adalah langkah yang menabrak kebiasaan lama pengelolaan kas negara yang cenderung konservatif. Gaya koboynya inilah yang menjadi
pembeda. Ia mengubah diskusi teknis soal anggaran menjadi isu moral yang bisa dipahami semua orang. Uang rakyat harus kerja untuk rakyat, bukan tidur di bank. Dan suara inilah yang mulai membangunkan para pemain lama dari tidur nyenyak mereka. Gebrakan tak akan berarti tanpa perlawanan. Tentu saja ada yang melawan, tapi perlawanannya nggak selalu terang-terangan, seringkali lebih halus dan terselubung. Setelah Purbaya membongkar data dana Pemda yang mengendap, sejumlah kepala daerah langsung merespons. Ada yang membantah angkanya, menyatakan data Kemenkeu tidak sinkron. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, termasuk yang mempertanyakan validitas data tersebut yang memicu polemik adu data di media. Purbaya bukannya mundur, malah menantang balik dan meminta para kepala daerah untuk memeriksa sendiri datanya ke Bank Indonesia. Ia bahkan menambah serangan dengan mengatakan jika dana itu disimpan di giro, bukan deposito, itu malah lebih rugi lagi bagi daerah. Selain bantahan langsung, kritik juga datang dari berbagai arah. Ada pengamat yang menilai gaya Purbaya yang agresif bisa menciptakan kegaduhan yang tidak perlu dan mempengaruhi stabilitas. Ada juga politisi seperti Ferdinand Hutahian yang mengkritik Purbaya baru hebat di tataran wacana. Ia lanjut menuntut bukti nyata dari kebijakannya, sampai ke mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi, yang mengkritik terkait gaya komunikasi Purbaya yang bisa melemahkan pemerintah. Perlawanan ini adalah eskalasi. Tanda bahwa gebrakan Purbaya mulai mengusik sebuah tatanan. Pejabat yang tadinya nyaman bekerja dalam senyap, kini dipaksa memberi penjelasan di panggung terbuka. Mereka yang diuntungkan oleh sistem yang tidak transparan mulai gerah, karena publik kini punya kosakata baru untuk mengawasi mereka, yaitu dana mengendap. Konflik ini menunjukkan apa yang dilakukan Purbaya bukan lagi sekadar pidato, tapi upaya nyata mengubah keseimbangan kekuatan. Inilah puncaknya. Klimaks dari gebrakan Purbaya bukanlah satu kebijakan, melainkan sebuah fenomena yang bisa kita sebut efek Purbaya. Ketika sebuah pernyataan berhasil menciptakan kepanikan moral dan tuntutan transparansi massal. Pertama, Purbaya seolah memberi kuliah ekonomi gratis untuk seluruh Indonesia. Istilah-istilah rumit yang tadinya cuma milik para ekonom, kini jadi obrolan warung kopi. Ia mempersenjatai publik dengan pengetahuan. Ini menjadi kepanikan terbesar bagi sistem korup, karena publik menjadi paham dan ikut mengawasi. Kedua, lembaga lain mulai ikut bersuara. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK secara terbuka menyatakan sepakat dengan Purbaya, menegaskan bahwa korupsi di daerah memang masih jadi PR besar. Pernyataan ini memberi legitimasi tambahan bagi kritik Purbaya. Bahkan Purbaya menyebut Badan Pemeriksa Keuangan BPK akan memeriksa daerah yang menyimpan dananya di giro berbunga rendah yang menciptakan tekanan dari berbagai penjuru. Ketiga, dan yang paling penting, adalah kepanikan di lingkaran pejabat itu sendiri. Ultimatum Purbaya kepada para kepala daerah untuk memperbaiki tata kelola dalam 2 triwulan jika ingin alokasi dana transfernya naik adalah ancaman nyata. Ini bukan lagi soal citra, tapi soal kelangsungan anggaran daerah mereka. Para pejabat yang terbiasa lobi-lobi politik kini berhadapan dengan seorang teknokrat yang bicaranya pakai data dan kinerja. Klimaksnya adalah kesadaran bahwa era business as usual sedang ditantang. Pejabat korup kini tak hanya takut pada penegak hukum, tapi juga pada sorotan publik yang dipicu oleh kata-kata Menteri Keuangannya sendiri. Mereka gerah bukan karena diselidiki, tapi karena ditelanjangi di hadapan rakyat yang membayar pajak mereka. Lantas, apa artinya semua ini? Apakah gebrakan Purbaya hanya kejutan sesaat, atau ini fajar
dari era akuntabilitas yang baru? Jawabannya kita akan bahas di sesi berikutnya ya. Gaya kepemimpinan Purbaya yang otentik dan berani bicara apa adanya terbukti efektif membangun kepercayaan publik. Tapi risiko tetap ada. Keterbukaan yang dianggap berlebihan bisa memicu gejolak dan perlawanan dari birokrasi yang terancam sangatlah nyata. Satu orang yang menyalakan lilin di tengah gelap memang bisa membuat perbedaan. Namun, reformasi sejati butuh lebih dari satu orang. Ia butuh ekosistem. Gebrakan Purbaya telah berhasil membuka pintu dan menyinari sudut-sudut gelap birokrasi. Ia menunjukkan bahwa kejujuran dan keberanian masih punya tempat di pemerintahan. Pertanyaannya sekarang, akankah pejabat lain ikut menyalakan lilin mereka, atau justru membiarkan lilin Purbaya padam ditiup angin perlawanan? Perjuangan melawan korupsi dan inefisiensi adalah sebuah maraton, bukan sprint. Jalan Purbaya masih panjang, dan ia tidak bisa berjalan sendirian. Gebrakannya sudah memicu perdebatan sengit di seluruh negeri. Sekarang, bagaimana pendapat kalian? Apakah gaya koboi Purbaya yang blak-blakan ini adalah strategi yang efektif untuk pemberantasan korupsi jangka panjang? Atau justru terlalu berisiko? Tulis analisamu di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama.